Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Yudi Kakak Keke. Oke teman-teman, hari ini saya mau buat tutorial ya. Tutorial cara bongkar pasang kampas rem belakang di Vario 160 teman-teman ya. Jadi ini nanti saya mau tutorialkan gimana sih caranya pembongkaran dan pemasangannya ya. Nah, sebelum pergantian kampas rem ini saya jelaskan dulu teman-teman ya. Sebelum parah ya kampas remnya, teman-teman bisa mengecek ya, mengecek di sela-sela platnya ini, bagian atas ini ya. Nah, apabila dia sudah mulai tipis, teman-teman langsung ke bengkel kesayangan ya untuk mengganti kampas rem belakang ya. Dikarenakan kalau sudah parah tentunya nanti ini ya, di bagian piringannya ini biasanya luka teman-teman ya. Jadi sebelum parah, sebelum luka, teman-teman harus menyiasatinya segera mengganti kampas rem belakangnya. Jadi ini yang saya ganti ini belum parah ya, ini belum sampai besinya yang kemakan. Jadi ini masih ada kampas remnya sedikit ya, supaya nanti tidak terlambat ya, ini rusak ya. Ini konsumennya meminta saya suruh mengganti. Oke, saya langsung coba bongkar ya. Oke teman-teman, bisa menyimak ini ya. Ini ditahan dulu dengan kunci 17 pas ya. Ini kunci 12 ring. Nah seperti ini. Ini sambil ditahan teman-teman ya, seperti ini. Nah sudah terbuka ya. Oke, ini dibiarkan kendor dulu. Terus kita lanjut pembongkaran yang kunci L bintang ya. Ini saya menggunakan kunci L bintang T berapa ini ya, angkanya agak kurang kelihatan, T40 ya ukurannya. Ini bautnya masih ini ya, enak dibuka ya, karena kan ini motor masih belum lama ya, terhitung motor baru lah. Oke, baut satu sudah terbuka, bagian L bintang, tinggal satunya bagian depan. Oke, kalau yang satunya sudah terbuka semuanya, jadi tinggal diangkat saja teman-teman ya, seperti ini ya. Oke, terus kita tarik ke atas. Nah teman-teman tinggal membuka buat 12 nya ini ya. Nah seperti ini. Kalau sudah kendor tinggal pakai tangan ya. Oke, lalu seperti ini ya, kita tarik. Nah seperti ini. Nah kampasnya tinggal tarik seperti ini ya. Ini masih ori bawaan pabrik teman-teman ya, yang kita ganti ini. Nah saya akan tunjukkan kampasnya ya. Nah teman-teman apabila mengganti kampas rem, yang benar itu seperti ini ya, kampasnya masih ada sedikit. Jangan sampai besinya ini ya, pinggiran besinya ini terlanjur kemakan teman-teman ya kalau mengganti ya. Kalau mengganti menurut saya ya, pengalaman saya, ini yang benar seperti ini ya, kampasnya masih ada tinggal sedikit. Jadi kalau telat nanti berdampaknya di ini ya, piringan cakramnya ini nanti kemakan, dan remnya nanti kerjanya tidak maksimal ya, alias tidak pakem kalau piringannya ini sudah kena. Oke, kita langkah selanjutnya tinggal ini ya, pembersihan pin pistonnya ini ya. Nah ini tinggal dilap ya, pakai air apa sikat ya, sikat kawat ya, terserah, yang penting dibersihkan teman-teman ya. Oke teman-teman, bagian ini ya, pennya ini kita bersihkan pakai tangan seperti ini, sudah bersih ya. Jadi ini tidak usah pakai sikat kawat,
kita pakai ini aja ya, sikat gigi ya, seperti ini. Nah, ini kotorannya sudah hilang. Ini belum ada kotoran yang menempel ya, maksudnya karat ya. Ini cuman tanah saja, debu tanah. Nah, seperti ini. Yang bagian dalam sini kita ini ya, puter ya. Kita puter seperti ini. Nah, kita puter. Dikarenakan ini motor masih terbilang baru ya, jadi masih bersih ya. Nah, masih gampang membersihkan. Nah, ini saya cuma pakai sikat gigi ya, dikarenakan kalau sikat kawat nanti ini pennya ini rusak ya, baret-baret ya. Jadi dikhawatirkan nanti dia menimbulkan karat kalau sudah baret. Ini ya agak macet ya biasanya kalau sudah baret ya. Jadi dia bermainnya itu tidak bagus ya. Jadi saya sarankan pakai sikat gigi seperti ini kalau yang masih terbilang baru ya. Tapi kalau sudah lama banyak dakinya ya atau kerak-kerak karat itu, pakai sikat kawat tidak masalah ya. Tapi nanti setelah itu kita olesin oli ya. Nah, seperti ini supaya tidak berkarat teman-teman ya. Nah, kalau kita oleskan oli seperti ini secara merata, nanti tidak menimbulkan karat apabila pennya rusak ya atau kegores. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman juga perlu diketahui ya, kalau kita memutar pakai tang, ini jangan sampai ke sini ya. Nanti ini luka ya, yang bagian sini yang masuk ke dalam pennya ya. Kita usahakan di ujung sini ya, yang kira-kira tidak sampai masuk ke dalam. Oke. Terus selanjutnya pembersihan ini ya. Ini kalau pembersihan ini cuman saya amplas sedikit ya, pakai amplas halus. Ini saya skip saja teman-teman ya, karena pembersihan biasa. Oke teman-teman, nah seperti ini ya hasilnya. Saya bersihkan memakai amplas yang halus ya. Dan yang bagian sini ini tidak usah dibersihkan ya. Ini dikarenakan ini karetnya rapet ya. Kemungkinan ini as yang seperti ini ya, di dalam sini masih aman ya, masih aman, tidak berkarat dan masih mantap ini ya permainannya. Terkecuali kalau dia ini sudah ini ya kenceng ya, kaku, baru kita buka ya, kita bersihkan terus kita lumasi pakai grease. Oke teman-teman, nah ini bisa menyimak, ini masih bagus, tidak usah kita bongkar ya. Oke, selanjutnya kita tekan ke dalam ya pennya ini. Nah seperti ini memakai tracker ya supaya tidak rusak, dan kita juga supaya tidak capek teman-teman ya. Caranya seperti ini. Ini banyak beli di toko online ya. Kalau harganya dulu saya beli ini sekitar berapa ya, sekitar 45.000. Sudah jasa ongkir ya, 45.000 itu. Nah kita tinggal ini ya, kita tinggal dorong ini. Nah seperti ini. Nah ini pennya masuk ya. Nah ini lebih ini ya, lebih rapi masuknya. Nah seperti ini. Oke, rata sejajar ya, tapi agak menongol sedikit ya. Ini sudah cukup, jangan terlalu dalam ya teman-teman. Oke, terus kita kendali lagi. Kita tinggal merakit kampasnya yang baru. Nah kampasnya yang baru seperti ini ketebalannya ya. Ini warnanya merah ini. Saya tidak perlu menyebutkan merek, yang penting ini kampas baru ya. Yang jelas ini bukan original teman-teman ya kampasnya, ini kampas biasa ya, tapi pemakaiannya worth it ini ya. Harga terjangkau ini teman-teman. Masalahnya kalau yang ori ini, Vario ini agak lumayan harganya, 100 ribuan lebih. Nah oke seperti ini. Nah ini buat selah ya, nanti kita masukkan di piringan cakramnya ini. Jangan lupa juga ini nanti kasih grease ya. Nah kasih grease seperti ini, terserah grease merek apa, yang penting grease ya atau gemuk.
secukupnya saja teman-teman ya. Terus kita masukkan seperti ini sambil kita mainkan ya, supaya grease-nya merata di dalam karet dalam. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah tertata seperti ini teman-teman ya. Tinggal kita baut yang sebelah sini ya, buat 12. Nah, seperti ini. Ini cukup kita bautkan dulu, nanti pengencangannya di motornya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya bentuknya. Tinggal kita pasang di sepeda motornya, dipaskan ya. Oke, saya rasa sudah pas masuk. Tinggal kita baut yang bagian depan ini, kunci L bintang ya. Posisinya agak lumayan susah ini, sempit. Terus kita lanjut ke baut yang bagian belakang. Nah, kita pasang mentok dulu, kita tinggal yang bagian susah ini ya. Ini fungsinya kalau kita ini ya kenceng tidak dikencengin ya, ini cuma dimentokin saja bautnya supaya mengimbangi kita tahap pengencangan bagian depan ya, karena depan ini agak sulit tempatnya. Oke, lalu kita kencengin ya. Oke, saya rasa sudah kencang. Gantian yang belakang. Oke, sudah kencang. Dan jangan lupa ya, ini yang 12 ya, kita kencangkan pakai kunci ring. Nah, seperti ini. Ingat teman-teman ya, ditahan ya. Ini 17-nya ini. Nah, seperti ini ya. Kalau tidak ditahan muter ya. Oke, saya rasa sudah kencang. Dan ini belum selesai teman-teman ya. Kita coba dulu, kita main-mainkan apakah hasilnya sudah maksimal ya pergantian kampas remnya ini. Kita bongkar pasangnya. Oke teman-teman, setelah kita hidupkan, remnya mantap ya. Tetapi kalau dihidupkan dengan mesin, kita tidak bisa merasakan enteng bannya ya. Jadi kita putar sama tangan ya. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah kita rem-rem enteng ya ini ya. Enteng, tidak seret. Berarti ini pemasangannya sudah pas teman-teman ya. Jadi tidak ada kendala ya. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat ya apa yang saya tutorialkan, cara bongkar pasang kampas rem belakang di Vario 160. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya channel semakin berkembang. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Yudi Kakak Keke.